seharga 114 miliar rupiah ini terbakar di dermaga Makolanal, Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Diansuransikan, jadi kita belum tahu dari ansuransinya mau pakai yang mana. Tapi dari Lundin sendiri kita yakin karena itu 100% accident. Baru mesinnya saja yang dipasang. Jadi kalau ada konslet dari darat ke laut sudah dipastikan bisa jadi. Karena semuanya alat-alatnya kan belum terpasang. Konsletingnya dari darat atau dari laut? Kita belum tahu konsleting apa tidak. Kita masih belum tahu sampai kita tahu nanti. Tapi dari Lundin sendiri kita juga ada lagi awalnya dari mana kemana arahnya. Jadi kita selidiki. Kapal RI Klewang merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut tipe kapal cepat rudal atau KCR. KRI Klewang 625 terbuat dari bahan jenis serat gelas yang diklaim lebih kuat dari baja. Kapal Silman KRI Klewang memiliki berat 250 ton, panjangnya 63 meter dan kecepatan maksimalnya 30 knot atau 55 km per jam. Berbentuk trimaran atau memiliki 3 lambung, yakni lambung utama dan lambung di kanan kiri kapal. Kapal ini dilengkapi dengan 4 peluru kendali. Bahan utama pembuatan kapal ini adalah vinylester, lebih ringan dari aluminium dan biasanya dipakai untuk kerangka pesawat, Boeing, atau mobil Formula 1. Kapal seperti ini sudah dipakai di negara-negara Skandinavia dan Amerika Serikat. KRI Klewang mampu menyerap pantulan gelombang elektromagnetik sehingga tidak terlacak di radar. Harga kapal ini 114 miliar per unit, tapi belum termasuk persenjataannya. Pembuatnya adalah PT Lundin di Banyuwangi, Jawa Timur. Lalu bagaimanakah kronologis terbakarnya kapal KRC Klewang hingga siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian ini? Sudah hadir Direktur PT Lundin Invest sebagai pihak pembuat kapal pesanan TNI Angkatan Laut. Ada Ibu Lisa Lundin. Selamat sore, Bu Lisa. Selamat sore, Bapak. Ya, Bu Lisa. Ini orang bertanya, ini kan kapal canggih, kemudian teknologinya stealth atau siluman begitu. Tapi kemudian kenapa ini bisa terbakar? Seharusnya ini anti terhadap api, Bu Lisa. Begini Bapak, kapal kita itu sebenarnya ini tidak mungkin terbakar. Tapi jika semuanya sudah terpasang. Tapi kan ini masih belum terpasang, jadi masih proses pemasangan ya Pak ya. Kapal ini tidak punya sprinkle air, Bu? Karena masih proses, jadi semuanya masih belum terpasang, Pak. Ini dalam tahap akan diinspeksi, jadi dalam tahap mau dites seluruhnya, Pak. Ibu Liza, bisa dijelaskan apa-apa saja yang sudah terpasang dan yang belum dipasang, Ibu? Hampir 80% sudah dipasang dan 10% masih di connecting. Jadi tidak 100% terpasang. Jika 100% terpasang, kebakaran ini tidak mungkin terjadi. 10% itu termasuk apa-apa saja itemnya, Ibu? Termasuk kapal ini sebenarnya kalau ibunya ke dalam sangat banyak materialnya dan alat-alatnya ya Bu ya. Jadi semuanya namanya juga kapal rudal, kapal cepat rudal. Jadi semuanya kan tahu sendiri harus canggih di dalamnya. Bukankah rencananya hari ini atau dalam minggu-minggu ini akan diserahkan kepada pihak TNI AL, Bu? Ya betul, tapi kan kita dalam masih proses nggih Pak, belum diserahkan, masih dalam proses under construction Pak. Jadi masih semuanya masih
tes Pak. Jadi sebelum diserahkan kita mestinya 100% sudah selesai. Jadi kita tes dulu sebelum kita serahkan. Jadi terjadinya kebakaran kita masih ngetes. Okay. Tapi Jadi awal yang pertama kita lakukan ya. Iya. Jadi sebenarnya kapan Bu akan diserahkan kepada pihak TNI AL, Bu? Secepat mungkin Pak. Mestinya hari Senin sudah sitrail. Sudah uji coba ini ya, berlayar ya, si trial itu ya? Ya masih sitrail kan, kita pemasangan engine-nya kan sudah, semuanya sudah siap, tinggal belum connect saja Pak. Jadi masih dites seluruhnya sebelum di sitrail. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu Bu, sehingga kemudian pesawat itu bisa terbelah dua, kapal itu bisa terbelah dua, terbakar seperti itu, apa sebenarnya yang terjadi Bu? Kita sebut konslet ya Pak ya, karena alat-alat semuanya baru dan perlu kita tes satu persatu Pak. Dan waktu itu karena hari Senin mau sitre, jadi solarnya sudah dipenuhin, jadi semuanya tinggal dikonek-konek saja. Yang melakukan tes itu adalah teman-teman dari TNI atau dari pihak Anda sebagai pembuat kapal? Dari Lundin dulu Bu, kita tidak, karena kapal itu kan masih punya Lundin Bu, kita belum serah terimakan ke AL itu sendiri. Oke. Saya ingin konfirmasi, KRI Klewang 625 ini menggunakan teknologi mutakhir berbahan komposit karbon. Dan apakah betul ini kapal pertama yang menggunakan itu di Asia, Ibu? Betul, ini kapal pertama di Asia. Betul itu. Berarti ini teknologi yang paling modern, yang paling terbaru? Siap. Inje. Oke. Jika dengan teknologi yang paling modern seperti itu, apakah tidak ada antisipasi awal Ibu? Meskipun tadi Ibu mengatakan bahwa masih ada sekitar 10 item lagi perlengkapan ataupun yang belum terpasang di kapal tersebut. Tidak ada antisipasi sama sekali untuk hal-hal yang seperti ini? Sebenarnya ada Mbak, seluruhnya sudah disiapkan, tinggal belum dikoneksi saja. Kan dalam pengetesan kan harus dikoneksi, dan kita itu under construction Mbak, masih dalam proses pengetesan Mbak. Jadi kan apa-apa baru harus dites kita dulu Pak, sebelum diserahkan kita harus tes dulu, karena semuanya baru. Oke, baik. Ada informasi juga, ada karyawan Anda yang terluka juga? Terluka tidak Bu, karena kita di dalamnya juga banyak, ada beberapa dari PT Lundin yang sangat berpotensi untuk pengeluaran 60 karyawan di dalam pesawat, di dalam kapal tersebut. Jadi kita keluarkan dulu, yang penting semuanya selamat. Dari 60 semuanya selamat, cuman mungkin karena terlalu emosi jadi ada yang beberapa pingsan. Karena kan kapal ini kan kita sudah riset 5 tahun Bu, jadi begitu lahir, begitu dari mulai riset lahir dan hanya berumur 1 bulan, tentu saja semua orang akan jatuh pingsan melihatnya. Karena ini kapal satu-satunya andalan kita. Bu, tadi Anda katakan ini kapal yang punya kekhususan. Kemudian pada saat dites, itu tadi solar sudah terisi penuh. Nah, apakah karena memang diburu deadline, sehingga kemudian ada prosedur yang terlewati, sehingga terjadilah kelalaian ini? Oh tidak Pak, tidak, belum, enggak, itu tidak ada itu. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada. Cuman Lundin perlu waktu untuk pengetesan sendiri karena alat-alatnya semuanya baru. Jadi kita tidak sembarangan Pak, karena di dalamnya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat sensitif. Menurut Anda, jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa terbakarnya kapal ini? Karena kapal ini belum diserahkan Lundin, tentu saja Lundin bertanggung jawab 100%. Nah, kemudian orang bertanya, Bu, ini belum dipakai saja sudah ada musibah seperti ini. Padahal katanya ini kapal ini adalah kapal canggih. Teknologinya stealth begitu ya, dikatakan siluman. Sehingga orang jadi ragu apakah ini benar-benar khusus karena belum dipakai saja. Mohon maaf, sudah kejadian seperti ini. Begini Pak, saya rasa kecelakaan di mana saja bisa terjadi. Cuman
hari ini hari Jumat kemarin sayangnya di Lundin. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Karena itu tadi, karena semuanya masih dites, belum terpasang satu persatu. Jadi untungnya ini masih belum dibuat Lundin, yang penting semuanya selamat, Mas. Dari 60 karyawan semuanya selamat, tidak ada satupun yang terluka. Itu yang pertama. Kalau kapal kita bisa buat baru, tapi yang utama keselamatan. Selanjutnya apa yang akan dilakukan Ibu? Apakah akan dibuat kapal baru atau langkah apa yang diambil oleh PT Lundin? Kita akan duduk bersama-sama dan cari solusinya. Lundin kapan saja siap membuat kapal terbaru ini. Sudah ada pertemuan dengan pemerintah ataupun dengan TNI Angkatan Laut, Ibu? Sudah ada, kita akan duduk sama-sama lagi untuk mempersiapkan solusinya. Karena ini masih di Lundin. Matur nuwun, terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore Ibu Liza Lundin, Dirut dari PT Lundin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang, dan pemirsa informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Kabar Petang.